Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Sucia Lusinda dan juru kamera Muhammad Nasruddin di Pontianak, Kalimantan Barat, serta Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Pontianak terlebih dahulu. Suci, selamat pagi. Ada cerita menarik apa hari ini? Baik, ya Lintang. Dari Biro Pontianak Kalimantan Barat ada dua informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam Cerita Nusantara pada hari ini. Informasi yang pertama saudara, perahu berbahan bakar gas mulai dikembangkan di Pontianak Kalimantan Barat. Tak hanya untuk efisiensi energi, tapi juga sebagai upaya mendorong wisata sungai yang ramah lingkungan. Berikut liputannya. Berbagai inovasi terus dibuat di kota Pontianak, salah satunya penggunaan perahu berbahan bakar gas. Sultan Pontianak Syarif Melvin Al-Qadri menyebut penggunaan gas dapat mengurangi biaya operasional dan emisi karbon di wilayah perairan. Tidak hanya bagi penambang sampan dan nelayan, inovasi ini ke depan juga dapat dikembangkan untuk kapal wisata dan kapal penumpang. Selain lebih efisien, juga membuka peluang wisata sungai berbasis energi bersih. Penambang maupun nelayan kalau yang ada di wilayah kota Pontianak ini, di sungai khususnya, supaya bisa kita menampilkan ini, supaya bisa melihat, mengedukasi yang tadinya menggunakan minyak ini lebih perbandingan dengan gas ini jauh bedanya. Yang keseharian mungkin pendapatan atau penghasilan masyarakat ini berkurang, dengan menggunakan gas ini, insya Allah pendapatan masyarakat ini, khusus penambang maupun nelayan ini, bisa meningkat. Sementara itu, pencetus konverter kit bahan bakar gas, Amin Ben Gas bilang, perahu gas juga berpeluang dikembangkan untuk ajang olahraga air berwawasan lingkungan, yang dapat menjadi daya tarik wisata baru di kota Pontianak. Yang sudah-sudah kan kita kan lebih kepada nelayan, lebih kepada petani. Bagaimana konverter kit ABG ini bisa diaplikasikan juga untuk wisata. Dan ini yang pertama di Indonesia. Kalau yang biasa balap-balap kan mungkin pakai minyak ya Sultan ya. Nah, kalau ini yang sekarang nih kita bikin beda. Yang nanti kita harapkan bisa dijadikan ajang untuk olahraga air dan bisa dipertandingkan. Jadi olahraganya dapat, badan sehat, efisiensi dapat, isu lingkungan kita dapat. Peluncuran perahu berbahan gas ini menjadi tonggak awal pengguna energi bersih untuk transportasi air di Kalimantan Barat, serta menjadikan wisata Sungai Kapuas semakin berkelanjutan. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, informasi selanjutnya saudara. Dari pedalaman Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masyarakat Dayak Tae di Kampung Semangkar masih setia menjaga tradisi leluhur mereka. Setiap tanggal 25 Oktober, mereka melaksanakan ritual adat Nyesai Amot, upacara sakral untuk membersihkan kampung dari penyakit dan hal negatif lainnya. Sejak pagi hari, warga Kampung Semangkar, Desa Tai, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau mempersiapkan berbagai perlengkapan adat, mulai dari pinang muda, daun sirih, rokok daun, hingga tuak untuk keperluan ritual adat Nyesai Amot. Ritual dipimpin oleh dukun paca bernama Pak Anyi, dibantu para rebayu dan perimah. Sebelum prosesi utama dimulai, terlebih dahulu digelar upacara adat ke Abak Insopet Macan Paeng, yang merupakan tempat kepala kayau disemayamkan untuk memohon izin kepada roh penjaga alam. Selanjutnya dilakukan besiak, yaitu doa dan permohonan restu kepada Jubata atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Suara lila atau meriam keramat menjadi tanda seluruh warga bersiap menuju Mawak Empang atau tempat pelaksanaan utama ritual adat. Puncak kegiatan adalah prosesi nyeser amot ngekayot, yakni menghanyutkan lanting atau rumah kecil ke sungai. Tradisi ini menjadi simbol pengusiran roh penyakit dan hal negatif lainnya agar kembali ke asalnya jauh dari kehidupan manusia. Salah satu tujuannya untuk mengusir para hantu-hantu yang dianggap mengganggu, dan kemudian hantu itu yang berbentuk hama, ya, hama padi, ya, bisa dikatakan baik dari hama tikus, hama wereng, ular, ulat dan segala macamnya. Nah, itu bagian-bagian yang kita kita buat ritual ini setiap tahun pada musim padi mulai menguning atau orang udah mulai panen.
Usai ritual, masyarakat menjalani masa pantang selama beberapa hari seperti tidak boleh ke ladang, berburu atau memakan makanan tertentu. Pantangan ini dimaknai sebagai bentuk penyucian diri serta penghormatan kepada alam dan roh leluhur. Menjadi harapan kami ke depannya nanti supaya anak-anak muda bisalah melestarikan semua ritual adat Nyesai Amot ini yang ada di Dusun Semangkar. Ritual adat Nyesai Amot tradisi tua yang diwariskan turun-temurun sejak abad ke-18 ini bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga wujud harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Untuk membantu memperkuat pengetahuan lokal serta mewariskannya kepada generasi muda, sejak tahun 2016, masyarakat Dayak Tai mendapat pendampingan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Dayakologi. Tim Liputan Kompas TV, Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, demikian cerita Nusantara dari Biro Pontianak Kalimantan Barat bersama saya Sucia Lucinda dan kamera Nasrudin. Kembali ke studio Lintang. Baik, dari Pontianak kita akan bergeser ke Medan, Sumatera Utara.